Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina ar-rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mari kita buka kesempatan ngaji kita kali ini dengan baca surat Fatihah. Ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil habibul mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wah, ini ada kotor ini layar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Kita baca 2 hadis, nggak banyak-banyak. Jangan lupa ditulis, terus dikasih makna. Bagi yang kemarin kitabnya masih terbawa. Ada kabar sampai kapan pandeminya? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita baca biar nggak lama-lama. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa bi qala an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas. Siapa namanya Ibnu Abbas? Abdullah Ibn Abbas. Ingat, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Siapa lagi? Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Anak dan ayahnya semoga diridhai. Anna raf'as sauti, bahwasanya mengangkat suara, meninggikan suara. Anna raf'as sauti, bahwasanya meninggikan suara, mengeraskan suara, maksudnya bersuara keras. Bidzikri, sebab zikir. Anna raf'as sauti, sesungguhnya meninggikan suara. Bidzikri, sebab zikir. Hainayan sorifu, ketika selesai. Hainayan sorifu, ketika selesai. Annasu, orang-orang. Minal maktubati, dari sholat fardu. Karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada masa Nabi. Karena ala ahdin Nabi, itu terjadi pada masa Nabi. Nah, jadi zikir dengan suara keras setelah sholat itu terjadi pada masa Nabi. Kitabul Jum'ah. Kok Kitabul Jum'ah ini? An Abdullah ibn Umar, dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Jadi sahabat itu kalau nggak salah ada 3. Salasa abadilah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketiga Abdullah ini banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaqulu, berkata, ini hadis yang penting ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya mana? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah, sekarang itu bulan
kita memasuki bulan Maulid, kalau nggak salah tanggal 7 bulan Maulid. Ketika bulan Maulid itu nggak ada ibadah yang paling afdol kecuali ibadah sunnah, maksudnya ibadah sunnah yang lebih afdol daripada membaca sholawat pada Rasulullah. Ketika bulan Maulid, ibadah sunnah yang paling afdol adalah membaca sholawat. Terserah sehari mau baca berapa, mau sehari baca 1000 silahkan. Yang nggak kuat 1000 ya udah 950, atau yang nggak kuat 950 900 kali sholawat. Yang nggak bisa 900 ya udah 850. Pokoknya jangan sampai satu hari itu tidak membaca sholawat sama sekali. Luangkan waktu untuk bersolawat, terutama setelah sholat fardu 5 waktu. Ya kita alhamdulillah, kita nggak usah milih, kita nggak usah nggak pakai milih, tahu-tahu kita dijadikan umatnya Rasulullah. Dari triliunan manusia, dari mulai Nabi Adam sampai besok hari kiamat, itu ada manusia pilihan berjumlah 125 ribu, yaitu para nabi. 125.000 para nabi. Dari triliunan itu ada orang-orang khusus 125.000. Dari 125.000 dipilih lagi, ada yang lebih khusus lagi, yaitu 313, yaitu para rasul. Dari 125.000 nabi ada yang lebih istimewa lagi, 313, yaitu para rasul, utusan Allah yang diharuskan untuk menyampaikan wahyu yang telah didapatkan. Dari 313 ada yang paling istimewa, yaitu 25 rasul yang wajib diketahui. Ini paling spesial. Nah, dari 25 nabi dan rasul ada 5 yang paling istimewa, yaitu ulul azmi. Nah, dari ulul azmi ini ada satu yang paling istimewa, yakni Nabi Muhammad. Dari triliunan manusia, dari Nabi Adam sampai besok manusia terakhir hari kiamat, manusia terbaik adalah Nabi Muhammad. Bukan hanya manusia terbaik, tapi juga merupakan makhluk terbaik. Baik itu dari kalangan jin, malaikat, hewan, tumbuhan, yang paling mulia adalah Rasulullah. Oke. Nah, banyak sebenarnya fasilitas yang kita dapatkan besok kelak, atau bahkan sekarang juga, yang kita dapatkan karena hanya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Banyak, salah satunya alhamdulillah, kalau kalau kita beribadah, kalau salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad ini beribadah di segala tempat, asal tempatnya suci. Kalau dalam hadisnya, waju'ilatil ardu masjidan. Jadi semua tempat, semua selama suci itu bisa dijadikan tempat untuk ibadah. Itu salah satu. Kalau dulu nabi-nabi dulu nggak ada tempat khusus. Terus apalagi? Oh iya, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan azab itu nggak langsung semuanya kena azab. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh seluruh kaumnya terkena azab. Nabi Lut seluruh kaumnya terkena azab. Tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika mendapatkan azab itu hanya sebagian kecil. Oh, di daerah ini kena azab,
oh di daerah ini kena bencana, oh di daerah ini tertimpa bencana. Nggak sampai semua orang Islam terkena bencana. Ini salah satu keistimewaan apa? Ini keistimewaan di dunia, belum nanti di akhirat. Nah, ketika nanti di akhirat, eh, ketika akan melewati sirotol mustaqim. Ketika akan melewati sirat, nggak bakalan ada manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak bakalan ada yang bakalan melewati sirotol mustaqim kecuali setelah umatnya Nabi Muhammad semuanya melewatinya. Jadi matahari di satu jengkal tangan di atas kepala. Banjir keringat sesuai dengan amal. Ada yang semata kaki, ada yang seperut, ada yang sedada, ada yang sehidung, ada yang sampai jidat. Tergantung amal ibadah itu menunggu untuk dihisab, untuk melewati sirat. Nah, yang pertama kali melewati sirat, yang pertama kali umat yang dihisab, menunggunya aja kayak gitu ya keadaannya. Matahari sejengkal, terus banjir, keringat. Itu menunggu untuk dihisab. Lah yang pertama kali dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita nggak perlu terlalu menunggu lama. Umat yang pertama dihisab, yang pertama melewati siratal mustaqim kelak di akhirat adalah umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir. Ini keistimewaannya. Terus ini yang dinamakan dengan syafaat Nabi Muhammad. Banyak keistimewaan, banyak yang tak terhitung. Cuma ini salah satunya yang ya sebenarnya pengetahuan yang harusnya para santri harus tahu. Pasti taunya. Ya ini pengetahuan santri yang dasar. Seharusnya pengetahuan santri yang dasar tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Panjang lebar banget. Udah berapa menit ini? 12 menit. Yaqulu bersabda kullukum, setiap kalian, ra'in itu penjaga. Kullukum, setiap kalian, ra'in itu penjaga, wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun itu bertanggung jawab, an ra'iyati pada rakyatnya. Ra'iyah. Jadi rakyat itu dari kata bahasa Arab ra'iyah, rakyat pakai ain. Itu mungkin kata serapan ya. Wal ima, setiap kalian adalah penjaga, orang yang bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian emban, tanggung jawab yang kalian emban. Setiap kita selalu bertanggung jawab pada anggota tubuh kita. Mata kita digunakan untuk apa? Tangan kita, jari-jari kita gunakan untuk apa? Kaki kita gunakan berjalan kemana? Telinga kita gunakan untuk mendengar apa? Yang suka-suka K-pop, nanti matanya akan dihisab, akan dimintai tanggung jawab. Yang suka lagu-lagu yang lagu-lagu yang nggak bagus, lagu-lagu yang badas atau lagu-lagu yang ini, nanti telinganya dimintai pertanggungjawaban. Yang kakinya suka pergi ke maksiat, ke tempat-tempat maksiat, naudzubillah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tangannya yang suka dibuat untuk melakukan maksiat, naudzubillah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ayo, selagi kita masih hidup, kaki kita gunakan berjalan ke masjid untuk jamaah, membantu orang tua,
berdiri untuk atau duduk untuk cuci piring, apalagi tangan kita gunakan membantu orang tua cuci baju, nyapu rumah dan lain sebagainya. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mulut kita gunakan untuk mengaji dan berzikir dan lain sebagainya. Mungkin bahkan sampai tiap hemoglobin yang ada dalam diri kita nanti akan meminta pertanggungjawaban pada kita. Mungkin setiap diri kita, setiap anggota tubuh kita nanti adalah kita yang bertanggung jawab. Pergunakan istirahatnya, diatur, konsumsi yang kita makan diatur, jangan semuanya dimakan, dipilih mana yang baik, mana yang sehat, mana terutama mana yang halal, mana yang haram. Al-imamu seorang pemimpin ra'in penjaga, wa mas'ulun dan bertanggung jawab an ra'iyati pada rakyatnya. Ada yang kelak jika nanti ada yang jadi presiden atau gubernur atau bupati wali kota atau kepala desa atau kepala dusun, itu bertanggung jawab atas rakyatnya. Setiap kesejahteraan, setiap program-program apakah sudah terlaksanakan pada seluruh rakyatnya, dijaga apakah di tempatnya masih ada yang berbuat kemaksiatan. Sebagai pemimpin harus menghentikan, di sana ada tempat di desanya ada tempat yang suka mabuk-mabukan. Kita sebagai kepala desa wajib untuk membubarkan tempatnya. Nah, kita sebagai apalagi kepala RT RW, di sana ada tempat yang digunakan untuk mesum, contohnya di pojokan desa. Kita harus merubah tempatnya, entah itu dikasih lampu terang dan lain sebagainya agar tidak digunakan untuk maksiat. Di sana ada tempat masjidnya kurang bagus, kita bertanggung jawab untuk membenarkan masjidnya. Warajulu dan seorang lelaki ra'in bukan bertanggung jawab, ra'in penjaga fi ahli bagi keluarganya. Wahwa dan ia mas'ulun bertanggung jawab an ra'iyati pada rakyatnya. Seorang lelaki yang mempunyai keluarga, dia adalah yang bertanggung jawab atas anak dan istrinya, mencari nafkah. Jangan sampai istrinya dalam satu hari tidak makan. Saya kasih tahu kewajiban seorang suami itu setiap hari menafkahi istrinya, memberi makan 2 atau 3 kali dalam sehari. Kalau nggak salah ukurannya 1 mud tiap hari. 1 mud ini nggak tahu, tanya ke guru fikih. Seorang suami itu tanggung jawabnya memberikan makan 1 hari 1 mud. Entah 1 mud ini berapa, coba nanti tanya guru fikih. Itu bisa jadi 2 atau 3 kali makan dalam sehari beserta lauknya. Itu kewajiban dalam setahun itu membelikan baju. Kalau di daerahnya ada 4 musim, semisal kayak di Jepang, berarti dalam setahun itu wajib membelikan 1 baju musim dingin, 1 baju musim gugur, 1 baju musim semi, 1 baju musim hujan. Contohnya kalau ada 4 musim. Kalau di Indonesia dalam 1 tahun itu wajib membelikan 1 baju musim kemarau dan 1 baju musim hujan, karena cuma ada 2. Itu kewajibannya. Makanya perempuan harus tahu,
suami sudah dalam setahun sudah membelikan 2 pakaian, berarti kewajibannya sudah dituruti. Para istri-istri jangan menuntut yang lebih. Ini apalagi zaman sekarang, 1 bulan bisa beli pakaian lebih dari 7 atau 8. Lihat di Shopee, lihat di Lazada ada diskonan langsung bungkus. Nah, ini la haula wala quwata illa billah. Kewajiban suami cuma membelikan pakaian sesuai dengan musimnya. Kalau duit sendiri nggak apa-apa, kalau pakai duit sendiri dikasih uang sama suaminya, duitnya sendiri terus ditabung beli pakaian gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai duit suaminya itu sudah bukan kewajiban. Mana lagi? Wal mar'atu dan perempuan ra'iyatun bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab. Penjaga fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, wa mas'ulatun dan bertanggung jawab an ra'iyatiha, seorang istri itu penanggung jawab di rumah suaminya. Di rumah suaminya melayani suaminya, kalau sudah pulang dibikinin minum, dibikinin makan dan lain sebagainya. Sebenarnya masak atau masak itu bukan kewajiban istri sebenarnya. Jadi kalau cowok-cowok al-adhkar nanti jangan menuntut istrinya untuk bisa masak, karena memasak bukan kewajiban istri. Apalagi yang jadi kewajiban perempuan, nah anak-anaknya, terhadap mendidik anak-anaknya ini terutama tugas utama seorang wanita. Kalau yang laki-laki bekerja di pasar, berurusan dengan ikan, berurusan dengan sayuran, berurusan dengan bumbu-bumbu, berurusan dengan beras, jual beli beras, jual beli sayur, jual beli apalagi macam-macam. Ada yang berurusan dengan kayu, menjadi tukang kayu. Ada yang pergi bekerja menjadi apalagi tukang batu dan lain sebagainya. Nah, kalau laki-laki ketika mencari nafkah berurusan dengan sayur, ikan, terus apalagi batu, kayu, sayuran, beras dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan di rumahnya yang menjadi ibu rumah tangga itu berurusan dengan makhluk paling mulia. Siapa? Manusia, seorang anak. Kalau yang tadi suaminya berurusan dengan benda-benda mati ketika di pasar, ketika bekerja. Tapi kalau istri meskipun di rumah aja tapi urusannya berurusan dengan makhluk yang paling mulia, yakni manusia. Tugasnya adalah mendidik seorang anak, mendidik akhlak, mendidik apalagi tingkah laku agar menjadi manusia dan menjadi generasi yang baik. Kejujurannya, akhlaknya, perkataannya, tingkah lakunya, ibadahnya perlu ditata sama seorang ibu. Bagaimana cara dia mengenal agama dan lain sebagainya, itu tanggung jawab seorang wanita. Ketika suaminya nggak ada, yang bertanggung jawab pada hartanya, yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jangan sampai ketika suaminya keluar, dia harus menjaga harta dan kehormatan dirinya sendiri. Kalau ada laki-laki lain mau masuk ke rumah, jangan sampai dibiarkan kecuali mendapatkan izin dari suami. Nanti malah dicurigai yang enggak. Menjadi seorang ibu itu sangat berat. Jangan pernah meremehkan ibu rumah tangga yang enggak bekerja, yang enggak ini. Itu sebenarnya udah capek banget mengurusi anak saja di rumah. Meskipun kelihatannya enggak kemana-mana, di rumah aja, tapi mengurusi anak itu
Subhanallah, itu udah capek banget mengurusi anak. Nanti yang empok-empok akan merasakan. Dan juga yang cowok jangan terus, oh kamu nggak bekerja di rumah aja, apa cuma ngurusin anak. Oh jangan dikira nanti kalau kalian sudah punya istri, jangan sampai bilang gitu ke istrinya. Cuapek ngurusin anak itu cuapek. Iya kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, tiga, masih kecil-kecil, capeknya bukan main. Satu aja capeknya kayak gitu. Wal khadimu dan seorang pembantu ra'in penjaga fi mali sayyidi bagi harta tuannya, wa mas'ulun dan bertanggung jawab an ra'iyatihi atas dan bertanggung jawab untuk rakyatnya. Qala berkata Ibnu Umar kalau nggak salah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, hasibtu aku mengira angkot qala beliau telah bersabda warrajulu dan seorang lelaki ra'in penjaga fi mali abihi bagi harta ayahnya, wa mas'ulun dan bertanggung jawab an ra'iyatihi bagi rakyatnya. Maksudnya harta ayahnya dia juga ikut bertanggung jawab, apalagi ayahnya yang sudah tua punya uang banyak, dia sedikit banyak membantu ayahnya untuk mengatur keuangan. Wa kullukum setiap kalian ra'in adalah penjaga, wa mas'ulun dan bertanggung jawab an ra'iyatihi atas rakyatnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.